Setahun tak disentuh suami, malam itu rahasianya terbongkar dan bikin nangis semalaman. Siapapun ingin menikah dengan orang yang mereka cintai. Apalagi di zaman ini, perjodohan disebut hal kuno yang ditentang banyak orang. Namun, namanya orang tua tentu hanyalah ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka. Semua sepakat baiknya diserahkan ke anak untuk menentukan jalan hidup mereka. Seperti kisah berikut ini yang terpaksa menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Berikut kisahnya dilansir Kisah Hikmah. Namaku Mariani, orang-orang biasa memanggilku Aryani. Tahun 2007 silam, aku dipaksa orang tuaku menikah dengan seorang pria, Arfan namanya. Arfan adalah seorang lelaki yang tinggal sekampung denganku. Tapi dia seleting dengan kakakku saat sekolah dulu. Usia kami terpaut 4 tahun. Aku merasa risih sendiri dengan Arfan apabila berpapasan di jalan. Sebab sopan santunnya seperti terlalu berlebihan pada orang-orang. Geli aku menyaksikannya. Ya, kampungan banget gelagatnya. Setiap ada acara-acara ramai di kampung pun, Arfan tak pernah kelihatan bergabung sama teman-teman seusianya. Ya, pasti kalau dicek rumahnya pun nggak ada. Orang tuanya pasti menjawab, Arfan di masjid nak, menghadiri pengajian. Bagiku sendiri itu adalah hal yang biasa-biasa saja, sebab aku sendiri merasa bahwa sosok Arfan orang biasa. Apa istimewanya menghadiri taklim, kuper, dan kampungan banget? Kadang hatiku sendiri bertanya, kok bisa ya? Ada orang yang sekolah di kota, namun begitu kembali tak ada sedikit pun ciri-ciri kekotaan melekat pada dirinya. Waktu terus bergulir, dan seperti gadis-gadis modern pada umumnya yang tidak lepas dengan kata pacaran, aku pun demikian. Aku sendiri memiliki kekasih yang begitu sangat aku cintai. Namanya Bobby. Masa-masa indah kulewati bersama Bobby. Indah kurasakan dunia remajaku saat itu. Kedua orang tua Bobby sangat menyayangi aku dan sepertinya memiliki sinyal-sinyal restunya atas hubungan kami. Hingga musibah itu tiba, aku dilamar oleh seorang pria yang sudah sangat aku kenal. Iya, siapa lagi kalau bukan si Cooper Arfan lewat pamanku. Orang tuanya Arfan melamarku untuk anaknya yang kampungan itu. Mendengar penuturan mama saat memberitahu padaku tentang lamaran itu, kurasakan dunia ini gelap. Kepalaku pusing. Aku berteriak sekencang-kencangnya menolak permintaan lamaran itu dengan tegas, dan berbelit-belit aku sampaikan langsung pada kedua orang tuaku. Aku menolak lamaran keluarga Arfan, dan dengan terang-terangan pula aku sampaikan pula bahwa aku memiliki kekasih pujaan hatiku, Bobby. Mendengar semua itu, ibuku syok dan jatuh tersungkur ke lantai. Aku pun tak menduga kalau sikapku yang egois itu akan membuat mama sedih. Baru ku tahu bahwa penyebab mama syok itu karena beliau sudah menerima secara resmi lamaran dari orang tuanya Arfan. Tanggal 11 Agustus 2007 akhirnya pernikahan pun digelar. Aku merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakkan dadaku. Air mataku tumpah di malam resepsi pernikahan itu. Di tengah senyuman, orang-orang yang hadir pada acara itu mungkin akulah yang paling tersiksa. Karena harus melepaskan masa remajaku dan menikah dengan lelaki yang tidak pernah aku cintai. Dan yang paling membuatku tak bisa menahan air mataku, mantan kekasihku, Bobby, hadir juga pada resepsi pernikahan tersebut. Ya Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi padaku ya Tuhan? Mengapa aku yang harus jadi korban dari semua ini? Waktu terus berputar, dan malam pun semakin merayap. Dan sebagai seorang istri yang hanya terpaksa menikah dengannya, maka aku pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhku setelah sebelumnya menghapus makeup pengantinku dan melepaskan gaun pengantinku. Aku bahkan tak peduli kemana suamiku saat itu. Karena rasa capek dan diserang kantuk, aku pun akhirnya tertidur. Tiba-tiba, di sepertiga malam aku tersentak tatkala melihat sosok hitam yang berdiri di samping ranjang tidurku. Perlahan kuperhatikan dengan sesama, ternyata sosok yang berdiri di sampingku itu adalah Kak Arfan, suamiku yang sedang salat malam. Ya Tuhan, aku lupa bahwa sekarang aku telah menjadi istri dari Kak Arfan. Tapi meskipun demikian, aku masih tak bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Saat itu karena masih dibawa perasaan ngantuk, aku pun kembali tertidur. Hingga pukul 4 dini hari, kudapati suamiku sedang tidur beralaskan permadani di bawah ranjang pengantin kami. Mengapa dia tidak tidur di ranjang bersama?